mati, bukan. Coba ditelaah lagi. Ya, ditelaah lagi coba. Habaib ini bukan ngungsi ke Indonesia, tapi datang dakwah syiar agama ke Indonesia sehingga menikah dengan wanita-wanita indah, wanita-wanita mulia yang ada di Indonesia, sehingga mempunyai anak-anak keturunan yang ada di Indonesia. Itu loh. Kok kata-katanya jadi dirubah kayak mereka itu pengungsi. Gimana ceritanya beliau ya, datu-datu para habaib itu datang ke Indonesia untuk dakwah visi misinya, kemudian sehingga menikah, menetap di Indonesia, menikah dengan perempuan Indonesia, wanita Indonesia yang agung, yang mulia. Ya, jangan buat fitnah Pak Kiai, ya, jangan buat seakan-akan para habaib ini pengungsi. Para habaib itu bukan pengungsi. Ya, Anda seharusnya sebagai kiai harus bisa berbijaksana, apalagi seorang ketua PBNU masalah. Ya, seorang ketua, seorang yang memang harus bijaksana dalam segala hal. Kemudian apalagi meneliti sejarah itu harus lebih berhati-hati. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Tadi kita sudah saksikan betapa arogannya ya seorang cucu Mufti Batavia yang kemarin juga ada salah satu yang ngaku itu juga berpolemik menyamakan kakek buyutnya dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang dia berani-beraninya nyentil ketua PBNU Gus Yahya Stakuf, yang sebenarnya beliau di awal sebelum video ini muncul itu membela pasang badan untuk Bani Ba'alawi ya termasuk dia sebenarnya yang dibela, tapi ternyata dia dengan tidak tahu terima kasihnya malah menyerang PBNU. Wah, padahal sudah dibela 2 kali loh. Pembelaan pertama pada masa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang pembelaan kedua itu baru kemarin Mbah Yai membela bahwa untuk tetap patuh dan tunduk pada zuriyah Rasulullah. Ya tidak salah sih, tapi ini kemarin menspesifikkan dengan Bani Ba'alawi. Ya menurut Gus Fuad Pleret itu ya sudah ada kali dibela. Coba dengarkan ini seksama. Cucu Ba'alawi yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah itu sudah 2 kali dilindungi oleh NO. Sudah 2 kali dilindungi NO dari berbagai macam bencana yang mungkin bisa timbul. Yang pertama adalah ketika Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu meminta kepada Bung Karno dan wakilah, dikatakan bahwa yang meminta itu selain Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentu saja Kiai Wahab Hasbullah, agar Bung Karno menetapkan komunitas Arab termasuk Ba'alawi itu ditetapkan sebagai pribumi gitu, bukan non-pri gitu. Nah ini tentu saja ada permintaan seperti ini kan, berarti ada ya polemiknya waktu itu memang komunitas Arab itu termasuk Ba'alawi itu akan dijadikan warga negara Indonesia non-pribumi. Nah kenapa begitu? Nah ini kan terkait dengan sejarah, yaitu bahwa kedatangan orang-orang Yaman itu di Indonesia itu adalah dalam rangka menjadi pegawainya penjajah Belanda yang legendaris, yang sekarang dibahas lagi kan, Habib Osman bin Yahya Mufti Betawi ya, yang diangkat menjadi mufti oleh Belanda itu untuk dalam tanda petik mengacaukan perjuangan umat Islam Nusantara melawan penjajahan. Dan itu sudah banyak dibahas ya. Dan komunitas Arab waktu itu kan ditempatkan sebagai warga negara Hindia Belanda kelas 2. Jadi kelas 1 itu Eropa, kelas 2 itu Arab, Yaman, India, dan yang kelas 2 itu kan pekerjanya pemerintah Hindia Belanda kan, itu penjajahan. Dan pribumi itu kelas paling bawah, kelas 3 gitu, di bawah anjing lah. Makanya ada larangan, dilarang masuk
anjing dan pribumi dilarang masuk ada itu. Nah oleh karena itu Tionghoa juga ya masuk kelas 2 itu. Maka oleh karena itu ada istilah pribumi dan non pribumi. Nah waktu itu tentu saja Bung Karno dan sentimen masyarakat Nusantara yang menjadi Indonesia itu pada umumnya ya memang sudah bersepakat untuk komunitas Arab itu ya warga negara Indonesia non pri pada tahun itu menjelang kemerdekaan itu. Ya karena permintaan Hadratus Syekh Hasyim As'ari dan Kiai Wahab Hasbullah, maka komunitas Arab dari Yaman ini akhirnya tidak digolongkan sebagai warga negara non pri tapi dijadikan satu dengan pribumi ya gitu ya. Itu perlindungan pertama PBNU kepada komunitas Ba'alawi. Yang kedua, meskipun itu nanti setelah reformasi juga Gus Dur menetapkan semua warga negara itu pribumi, tidak boleh lagi ada pri non pribumi gitu ya. Nah yang kedua adalah ini kemarin statementnya Kiai Yahya Stakuf itu sebagai ketum PBNU untuk menghentikan pembicaraan mengenai nasab Ba'alawi gitu yang sedang rame itu. Ya, tentu banyak pertimbangan sebagai ketua PBNU gitu. Kenapa menyatakan seperti itu gitu, dan tentu saya sudah bikin vlog juga bahwa sebagai budaknya NU saya mentaati gitu. Meskipun tentu saja kecewa ya pasti. Itu tadi sahabat-sahabat penjelasan dari Gus Fuad 2 kali PBNU melindungi. Yang pertama masanya Mbah Hasyim As'ari terkait dengan masa-masa kemerdekaan ya, untuk dijadikan sebagai pribumi. Yang kedua yaitu pembelaan dari ketua PBNU hari ini Gus Yahya untuk tidak mempersoalkan lagi terkait dengan nasab Ba'alawi. Nanti kita akan dengarkan bagaimana beliau berpidato untuk melindungi nasab dari Ba'alawi. Coba ya dengarkan ya. Yuk sekarang. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urut-urutan silsilah Ba'alawi, bukan berarti tidak ada silsilah. Nah maka Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada kita semua warga Nahdien tidak perlu persoalkan, karena kita sudah buktikan sendiri, merasakan sendiri barokah. Ya. Kita yakin bahwa Ba'alawi bin Durriyati Rasulullah SAW, karena kita merasakan barokahnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian adalah thariqah Nahdlatul Ulama. Itu tadi sahabat-sahabat pembelaan dari Kiai Haji Gus Yahya ya, Kiai Haji Khalil Stakuf terkait dengan silsilah Ba'alawi. Tapi apa yang terjadi kemudian ternyata salah satu cucunya ini cucu Mufti Batavia lagi, sahabat-sahabat, yang bikin olah, masih kecil ya, masih muda, dia justru dengan tidak sopannya menasihati dan bilang untuk tidak memfitnah, katanya di fitnah itu PBNU. Khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah cerdas ya. Jasanya para habaib untuk Indonesia ini besar teman-teman sekalian. Mereka mengatakan para habaib ini, ada satu kiai ini ketum dari PBNU ini gimana ceritanya, Bapak Kiai. Coba Bapak Kiai telaah lagi, mohon maaf Bapak ya, bukan saya menasihati, bukan, coba ditelaah lagi ya, ditelaah lagi coba. Habaib ini bukan ngungsi ke Indonesia, tapi datang dakwah syiar agama ke Indonesia sehingga menikah dengan wanita-wanita indah, wanita-wanita mulia yang ada di Indonesia, sehingga mempunyai anak-anak keturunan yang ada di Indonesia. Gitu loh. Kok kata-katanya jadi dirubah kayak mereka itu pengungsi. Gimana ceritanya beliau ya, datuk-datuk para habaib itu datang ke Indonesia untuk dakwah visi misinya. Kemudian sehingga menikah, menetap di Indonesia, menikah dengan perempuan Indonesia, wanita Indonesia yang agung, yang mulia. Ya. Jangan buat fitnah Pak Kiai, ya. Jangan buat seakan-akan para habaib ini pengungsi. Para habaib itu bukan pengungsi. Ya. Anda seharusnya sebagai kiai harus bisa berbijaksana, apalagi seorang ketua PBNU masalah. Ya.
seorang ketua, seorang yang memang harus bijaksana dalam segala hal. Kemudian apalagi meneliti sejarah itu harus lebih berhati-hati. Ya. Masya Allah. Itu tadi sahabat-sahabat, waduh saya dengarnya itu merinding ya, kok berani ya, nggak ada sopan santunnya gitu loh. Sudah dibela dari kita PBNU, dari ketua PBNU malah seperti itu. Nggak tahu ini harus bilang apa. Seandainya kita bisa wadul ke Rasulullah ya, kok ada anak cucunya yang mengaku sih, cuma mengaku, sebenarnya kita juga nggak tahu kebenarannya ya. Tapi kita disuruh percaya ya percaya saja sama kiai-kiai kita di NU. Tapi sudah kita bela malah nginjak kepala. Ini kan waduh lucu sekali ini. Semoga ini bisa menjadikan manfaat ya sahabat-sahabat. Semoga saja kita masih bisa untuk menghormati yang benar-benar dari Rasulullah SAW. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.